Hai, saya Aziz. Di sini saya akan membahas interaksi yang akan kita kaitkan dengan kejadian outbreak. Interaksi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi horizontal dan interaksi vertikal. Interaksi horizontal yaitu interaksi intertropik atau dalam tropik yang sejajar, misal tanaman dengan tanaman, herbivore dengan herbivore, dan predator dengan predator. Sedangkan interaksi vertikal yaitu interaksi intertropik atau dalam tropik yang berbeda. Misal herbivore dengan tanaman, herbivore dengan predator, seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas tentang interaksi vertikal dalam ekosistem taman. Ekosistem taman termasuk ekosistem binaan yang kita tahu bahwa semakin rendah variabilitas spesies dalam suatu ekosistem, maka kemungkinan outbreak-nya itu akan tinggi. Nah, di sini kita akan mengamati hubungan vertikal antar tanaman inang, ini kacang-kacangan, kemudian ada herbivore yaitu ulat. Di sini herbivornya bertindak sebagai pemakan dalam stadia ulat, dia aktif memakannya dalam stadia ulat. Kemudian ada predatornya yaitu semut. Nah, semut ini dia predator tapi cenderung memangsa serangga apa aja. Serangga herbivore dia mangsa, kemudian ada juga serangga predator lain, dia juga memangsanya begitu. Nah, kemudian ada lagi stadia kupu-kupu. Kan ulat itu termasuk kupu-kupu itu kan bermetamorfosis sempurna, jadi ada stadia ulat, kupu-kupu begitu. Nah, untuk kupu-kupu ini sendiri dimakan atau dipredasi oleh si Ordo Odonata atau si capung ini. Nah, kita akan kaitkan semua itu dengan kejadian outbreak. Dalam suatu komposisi ekosistem atau komunitas itu ada namanya equilibrium, kemudian ada namanya resiliensi, ada namanya persistensi. Equilibrium adalah suatu garis di mana ketika suatu garis garis kestabilan, di mana ketika populasi berada di bawah garis itu dia akan naik pada garis itu, kemudian ketika di atas dia akan turun. Sedangkan resiliensi yaitu kemampuan suatu populasi untuk mencapai garis equilibrium tersendiri. Nah, sedangkan persistensi yaitu waktu berapa lama suatu komunitas atau suatu ekosistem itu berada pada titik equilibrium. Nah, kita ambil contoh ekosistem taman ini. Pada hubungan vertikal, semama ini si ulat tadi memangsa kacang-kacangan secara terus-menerus, itu kan pasti si kacang-kacangan akan habis. Nah, di situ tidak serta-merta negatif ya, di mana di dalam proses memakan daun atau apapun organ tanaman di si kacang itu terjadi koevolusi, di mana tanaman juga meningkatkan fitnessnya dengan mengeluarkan zat-zat kimia tertentu yang dia itu akan tahan terhadap serangan berikutnya. Nah, kemudian predator di sini bertindak sebagai dia itu memanage biar si ulat, entah itu dalam stadia ulat atau stadia kupu-kupu, tidak membludak. Dia itu sebagai kontrol agar tidak terjadi outbreak dari serangga herbivore, dalam ini si ulat itu tadi. Dia itu memangsa ini kupu-kupu dengan memakannya, dan hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya outbreak. Nah, dalam outbreak sendiri itu ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu faktor lingkungan, di mana seumpama kita ambil faktor hujan begitu.
Hujan itu akan berpengaruh terhadap mobilitas hewan, khususnya yang terbang. Itu akan terhambat ketika si kupu-kupu atau ini terhambat mobilitasnya, dia itu kan tidak bisa kawin dan sebagainya, terhambat gerakannya sehingga tidak bisa meletakkan telur dan sebagainya. Jadi dia faktor lingkungan ini tadi akan menekan laju pertumbuhan populasinya atau kepadatan populasinya. Kemudian faktor lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas si serangga itu sendiri. Misal panas begitu, panas atau suhu itu juga akan mempengaruhi aktivitas si serangga, dan bahkan juga mempengaruhi si tanaman juga. Jadi menyeluruh, faktor lingkungan itu menyeluruh mempengaruhi entah itu serangga, tanaman, dan predator. Misal kita ambil faktor air, nutrisi begitu. Ketika nutrisi dan air tersedia cukup bagus, cukup tinggi gitu, baik, maka pertumbuhan tanaman juga akan baik, sehingga tanaman ini akan menjadi sehat dan banyak menghasilkan asimilat begitu ya, sehingga organ-organnya itu akan tumbuh gemuk dan sebagainya. Jadi itu juga akan menarik si serangga itu tadi untuk memakan tanaman. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi agar ekosistem taman ini dapat tetap berada di garis equilibrium, maka perlu kontrol jumlah atau kepadatan populasi antara tanaman inang, kemudian herbivore dan predator, sehingga tidak terjadi outbreak begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.